Apakah Allah adil jika terlahir cacat? Ya, saya Pendeta Tan Hoinai Henry Tandianta, ya, dari Gereja Alkitab Allah Esa Firman Utama Kebu. Ya, mohon maaf harus memakai bahasa yang mudah dimengerti. Saya ditanya begini, Pak Pendeta HTD, apakah Allah itu adil kalau ada bayi atau kelahiran dari seseorang terlahir cacat? Ya, apapun cacatnya. Apakah itu Allah itu adil? Mosok kalau Allah itu mengasihi manusia, Allah itu betul-betul maha kuasa. Ya mestinya semua kelahiran tidak ada yang cacat dong. Bapak Ibu Saudara, bahwa seseorang terlahir cacat sejak lahir itu ada ya. Ya, ketidaksempurnaan saat kelahiran itu memang ada. Lalu apakah Allah tidak adil? Nah, ini dia. Ya. Siapa yang bisa jawab? Ayo. Siapa yang bisa jawab? Ya. Ayat Alkitab bisa jawab. Bilangan 27 ayat 16. Allah Yesus, yaitu Allah itu Yesus adalah Allah dari roh segala makhluk. Jadi roh manusia, roh malaikat, roh serafim, roh kerub, termasuk roh iblis, termasuk roh setan. Itu semua itu Allah dari roh segala makhluk, itu Yesus. Ya. Jadi makanya Yesus yang berperan di dalam setiap kelahiran manusia. Nah, cuman yang orang tidak pahami itu begini. Ketika janin dalam perut ibu umur 5 minggu, anggaplah 5 minggu sampai 8 minggu. Saat itulah Yesus memberi roh. Agama apapun, ya, Anda agama apapun, ya, orang tuamu agama apapun, ketika janin berumur 5 sampai 8 minggu, Yesus memberi roh kehidupan. Bisa laki-laki, bisa perempuan. Ya, lalu lahirlah jabang bayi, ya. Maaf, cacat itu berasal dari genetik kedua orang tuanya. Jadi peran Allah itu cuma memberi roh kehidupan dan membantu di dalam dalam bahasa Alkitab menenun organ-organ tubuh, ya. Tetapi ya, maaf kata, cacat atau tidak cacat itu tergantung genetik kedua orang tuanya. Ya. Maaf kata, persentase cacat memang kecil sih, ya. Ya, makanya setiap kelahiran yang pertama dilihat oleh orang tuanya apa? Waduh, syukur nih, puji Tuhan, semuanya normal, jarinya ada 5, ya toh. Terus laki perempuannya dilihat, ya. Ya, jari-jarinya pas gitu, ya toh. Tidak ada yang aneh-aneh, kupingnya bener gitu, ya. Tidak ada yang ini bibirnya, ya, karena ada yang terlahir, maaf kata, sumbing juga tuh, ya. Itu yang pertama kali begitu bayi lahir kan yang dilihat itu, ya. Persentase cacat itu memang kecil sih, tetapi ada yang, maaf kata, yang berperan cacat atau tidak cacat adalah kedua orang tuanya. Kalau Allah itu memberi roh kehidupan, adil dong, adil. Ya, agama apapun Anda loh, yang memberi roh kehidupan siapa? Yesus. Tegas, Yesus. Jadi orang yang beragama non-Kristen kalau hamil lalu orang itu hidup, yang ngasih roh itu Yesus. Yesus. Pasti Pak, pasti. Bilangan 27 ayat 16 itu. Yesus adalah Allah dari roh segala makhluk. Waktu itu Yesusnya memakai nama sebutan Yahweh. Jadi clear Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi kalau ada orang cacat, Allah adil atau tidak? Adil. Karena Allah memberi kehidupan kepada semua orang, agama apapun, termasuk orang tuamu, para penghujat Yesus.
kalau dia hamil ya tetap diberi kehidupan oleh Yesus. Soal cacat atau tidak cacat itu peran dari genetik kedua orang tuanya. Dan ini didukung oleh yang bidang kedokteran. Makanya kawin incest tidak boleh. Sekarang ini incest nggak boleh karena itu potensial membuat cacat. Ya seperti itu. Ya itu. Jadi saya sudah menjawab ya Bapak Ibu Saudara, ada ayat Alkitabnya. Ya. Bilangan 27 ayat 16. Yesus adalah Allah dari roh segala makhluk. Kita baru tahu Pak ya, kita yang tidak beragama Kristen, kalau kita hidup itu rohnya dari Yesus, betul. Makanya kalau kamu nanti dewasa hujat-hujat Yesus, kamu jadi keraknya neraka, tak kasih tahu. Ya, seperti itu ya. Allah dari roh segala makhluk itu Yesus. Very clear. Yuk kita pahami Alkitab Kristen ya, jalur lurus ya. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.